Alkisah kita mulai dari sebuah pelabuhan di kota Hong Kong. Seorang detektif anggota kepolisian bernama Inspektur Lee tengah menyusup untuk menangkap sindikat penjahat yang diketuai oleh Jun Tao. Tapi saat menyergapnya, Lee hanya menemukan tangan kanan Jun Tao bernama Sang yang berhasil melarikan diri. Namun Lee berhasil menyelamatkan beberapa harta benda budaya Cina yang dicuri oleh Jun Tao. Pada pesta makan malam yang dipimpin oleh komandan kepolisian bernama Thomas Griffin untuk merayakan kepergian konsul Han ke negara bagian, Inspektur Lee berbisik kepada Han tentang menggagalkan rencana Jun Tao dan Han mengumumkan bahwa Lee mengalahkan Jun Tao dengan menghilangkan organisasi kriminalnya dan merebut kembali harta benda budaya Cina yang telah dicuri oleh Jun Tao. Earlier this evening, Detective Inspector Lee and his special artifacts from 5,000 years of China's heritage. This is the kind of legacy I dreamt about. 2 bulan kemudian. Seorang detektif LAPD yang arogan bernama James Carter tengah menyamar sebagai seorang pembeli dari pemasok senjata ilegal bernama Cliff. Tapi saat akan menangkapnya, tiba-tiba anggota kepolisian yang sedang berpatroli mencurigakan gerak-gerik mereka, yang mana malah membuat rencana Carter pun berantakan. Cliff pun berencana untuk kabur, tapi Carter yang arogan berhasil menggagalkan Cliff dengan meledakkan bom yang dibawanya. Beralih ke konsul Han yang kini telah berada di Amerika. Saat ia ingin mengantarkan anaknya ke sekolah, ia pun mendapatkan panggilan telepon yang entah dari mana, sehingga anaknya yang bernama Soyang harus berangkat ke sekolah tanpa diantar oleh sang ayah. I am gonna pick you up myself. Lago, bye. Bye. 我是韩。Hello? Ketika dalam perjalanan ke sekolah, mobil yang Soyang tumpangi pun dihadang oleh mobil polisi, di mana itu adalah tangan kanan Jun Tao, yaitu si Sang, yang tengah menyamar dan seketika Is there a problem, officer? ya, Sang pun menembak sopir dari mobil yang ditumpangi Soyang untuk menculiknya, yang bisa kita ketahui bahwa Jun Tao pun sudah berada di Amerika untuk membalaskan dendamnya atas kegagalannya dalam penyelundupan dan pencurian harta benda budaya Cina tersebut. Di tempat lain, konsul Han yang sedang mengontrol acara pameran budaya Cina yang akan diselenggarakan akhir pekan ini didatangi oleh anggota FBI bernama Agent Rush dan Whitney. Mereka pun memberitahu konsul Han bahwa anaknya telah diculik. We need to speak with you in private, sir. Excuse me. I know this is a difficult time for you, Consul, but I want you to know... Saat konsul Han berbicara dengan Rush, konsul Han pun telah mengirim orang kepercayaan dari negaranya, yaitu Inspektur Lee, untuk membantu mengusut kasus ini. Tapi Rush takut orang kepercayaan konsul Han itu hanya akan menjadi beban untuk kasus tersebut, sehingga ia memanggil orang dari LAPD yaitu Carter untuk menjauhkannya dari kasus tersebut. This is a problem. Might as well be LAPD. Call the field office, have him send over a rookie. We'll have him escort this... I'm sending someone right over. And they want you on the case. FBI want me? That's right. Thank you, Cap. Woo! Congratulations, Carter. Woo! Saat Carter datang menemui Rush, ia pun merasa kesal atas tugasnya yang diberikan oleh Rush, yaitu menjauhkan Lee dari kasus tersebut. Akhirnya dengan keterpaksaan, Carter pun melakukan tugas itu dan menjemput Lee di bandara. Hey, Warren. Bro, your assignment is Lee.
He is the situation. We must be. It's your job to keep him out of sight and away from danger. You understand? In an hour. We want to make a good impression, Carter. Setelah beberapa menit Carter menunggu, akhirnya Lee pun tiba. Pertemuan awal mereka cukup membuat Carter kesal, di mana Lee berpura-pura tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Please tell me you speak English. Stand the words that are coming out of my mouth. I cannot believe this shit. Saat di perjalanan, Lee pun mencoba kabur dari Carter karena ia menyadari bahwa Carter hanya membawanya berputar-putar saja. Dan ketika Carter berhasil mencegah Lee kabur, tiba-tiba Lee berbicara bahasa Inggris yang membuat Carter terkejut. Your own business, old man. Stay in the car. Hey, but yeah, I'm policeman. I'm just in English now, huh? a little. A little my ass. You lied to me. Akhirnya Carter pun membawa Lee kembali, tapi lagi-lagi Carter hanya membawa Lee berputar-putar saja, di mana akhirnya Carter pun berhenti di sebuah supermarket untuk membeli makanan, dan agar Lee tidak kabur lagi, Carter pun memborgol tangannya Lee ke setir mobil. Tapi karena Lee bukan detektif sembarangan, akhirnya ia pun berhasil kabur, dan langsung pergi menuju tempat konsul Han berada. Hey, what are you doing? You ain't the only one. Just let me go in here and get something to eat. When I come back out, I'm gonna take it wherever you want. Chicken burrito. Can I help you? Yes, I must see the console. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di tempatnya konsul Han, dan di saat yang bersamaan, Sang pun menelpon mereka atas perintah Juntao. Carter pun mengangkat telepon tersebut, yang mana mereka meminta uang tebusan untuk anaknya konsul Han, di mana syaratnya agak ribet, yaitu $50 juta. This. Hello? Am I speaking with FBI? $50 million? And who you think you kidnapped, Chelsea? Want 20 million in 50 and 10 million in 10. And 10 million in 10. All right, cool. The drop will be made tonight. You want any fives with that? What is your name? Dan karena telepon tersebut, akhirnya tim dari FBI pun berhasil melacak keberadaan Sang yang barusan menelpon, sehingga mereka pun langsung pergi untuk menangkap para pelaku penculikan tersebut. Sesampainya mereka di sana, Ras yang memimpin penggerebekan tersebut langsung mengerahkan tim profesionalnya. Tapi Lee langsung memberitahu Ras bahwa jangan mengerahkan timnya ke sana karena ia tahu bahwa itu adalah sebuah jebakan. Tapi karena Ras tetap kekeh dan ngeyel untuk tetap mengarahkan timnya ke sana, maka terjadilah ledakan yang membuat tim yang dikerahkannya harus mati saat itu juga. Aduh. $50 million. Would you be in a place like that? Saat ledakan itu terjadi, Lee pun celingak-celinguk di mana ia melihat si Sang dan Sang pun melihat Lee. Langsung terjadi aksi kejar-kejaran seperti yang biasa terjadi di lampu merah. Sang pun kocar-kacir morat-marit saat dikejar oleh Lee, dan ketika ia terpleset, ia pun menjatuhkan suatu benda yang bisa menjadi petunjuk bagi Lee dan Carter. What's this in your hand? He dropped it. Lalu kemudian Carter dan Lee mendatangi seorang anggota LAPD bernama Johnson untuk menanyakan benda yang telah ditemukan oleh Lee tadi. Johnson pun mengatakan bahwa itu mungkin adalah remote untuk meledakkan bom C4. Tanpa pikir panjang, Carter pun langsung mendatangi Cleve yang sedang dipenjara untuk menanyakan tentang bom C4 tersebut. Saat Carter bertanya, Cleve sempat tidak mau buka mulut perihal benda dan anak kecil yang diculik. Tapi karena Lee menunjukkan fotonya Su Yang, akhirnya Cleve merasa empati ya mungkin, dan ia pun memberitahu di mana keberadaannya Juntao. The guy's name is Juntao. I never seen her. She's only 11 years old. I don't want her to die. Fujia Restaurant, Chinatown.
That's it right there. Carter dan Lee pun langsung meluncur ke lokasi di mana Clive memberitahu mereka. Tak berselang lama mereka pun melihat Sang masuk ke dalam sebuah restoran. Dan mereka pun langsung mengikuti Sang dengan cara mereka sendiri. Pertama-tama, Carter terlebih dahulu masuk dengan mengaku sebagai kuasa hukum dari Juntao. Ia pun menanyakan ke pelayan dan meminta ke pelayan tersebut untuk bertemu dengan Juntao. Setelah itu barulah Lee masuk. Dan secara tidak sadar keberadaan mereka telah diketahui oleh Juntao melalui CCTV yang berada di dalam restoran itu. Seketika Juntao pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk memanggil Carter ke atas guna menjebak mereka agar tidak keluar dari tempat itu. Carter pun dihampiri oleh anak buah Juntao dan mengajak Carter ke lantai atas untuk bertemu Juntao. Saat Carter masuk ke suatu ruangan yang diantar oleh anak buah Juntao, ia tidak menemukannya dan malah menemukan beberapa bogeman dari anak buah Juntao. Beruntung Lee yang telah menyamar menjadi pelayan restoran tersebut mengikutinya sehingga ia tahu bahwa Carter telah dikeroyok oleh anak buah Juntao. Dan terjadilah perkelahian di mana sebenarnya ini tidak seimbang, tapi karena Lee adalah Jackie Chan, mereka pun jadi tidak ada apa-apanya. Watch. Best way. We'll knock that yellow. LAPD. How you gonna drop the goddamn badge? Back at the consulate immediately. Tapi karena hal itu mereka pun mengacaukan penebusan yang akan dilakukan sebelumnya. Yang kita lihat tadi bahwa Juntao telah membawa pergi Soyang menggunakan mobil karena ia mengetahui kedatangan Lee dan Carter ke restoran tersebut. Dan akhirnya mereka pun diberhentikan secara paksa dari kasus tersebut walaupun Carter berusaha membela tindakan mereka yang asal-asalan. 我知道一定是俊涛干的。Case closed。我只是一心想帮忙。 It was all my fault. Lee would never do anything that. It's a little too late for apologies, sir. Keesokan harinya, Konsul Han didatangi oleh Thomas Griffin, yang mana ia sebenarnya adalah Juntao. Konsul Han pun mendapatkan panggilan telepon kembali dari Sang, yang mana ia meminta uang tebusannya ditambah menjadi 70 juta dolar yang ditaruh di lantai paling atas di gedung tempat pameran budaya Cina yang diadakan malam itu juga. I'm sorry, my friend. I couldn't stand by that. Have the money in the upstairs control room. Be sure to make no. Carter yang tidak tega meninggalkan tugas itu karena ia berempati terhadap Soyang. Akhirnya ia pun menelpon Johnson untuk meminta bantuan menemukan Soyang. Lalu ia pun mendatangi Lee yang sudah berada di pesawat untuk kembali ke Hong Kong. Lee awalnya sempat menolak ajakan Carter untuk kembali mencari Soyang. Tapi Carter meyakinkan Lee dan akhirnya Lee pun setuju. You think you can help me? Okay, Carter. All right, why not? What are you doing here? What about the little girl? What about Leave me alone. A man like you could never understand. prove me wrong? Tibalah saat acara pameran itu berlangsung, acara berjalan cukup lancar di awal, tapi karena Konsul Han memberikan pidatonya, ia sempat tersedat karena teringat oleh sang anak. Lantas Thomas alias Juntao langsung mengambil alih pidatonya. Carter yang sempat melihat Juntao di restoran Cina itu pun langsung memberikan instruksi kepada seluruh orang yang menghadiri acara tersebut untuk keluar dari gedung itu. Hey! Excuse me, ladies and gentlemen, as possible, and please do not panic.
Juntao yang telah menyadari keberadaan mereka pun langsung menghampiri Sang yang juga berada di sana dan meminta remote bom C4 kepada Sang untuk mengancam anggota FBI, Lee, dan juga konsul Han. Jika mereka bergerak, Juntao akan memencet tombol dari remote bom C4 tersebut yang telah menempel di badannya Soyang yang berada di mobil dekat gedung tersebut. Karena mendengar hal itu, Carter pun langsung berinisiatif mencari mobil tersebut dan membawa Soyang. My transportation will be here shortly. Hey, man, I was just gonna tell you using the restroom. Hey, how you doing? I think it'd be safe if we take it off. No, I heard. Beralih ke dalam gedung, ketika Juntao ingin meninggalkan gedung itu karena jemputan dari helikopternya sudah tiba, Carter pun masuk bersama mobil-mobilnya yang di dalamnya terdapat Soyang dengan bom yang terlilit di badannya. Terjadi tembak-menembak antara para anak buah Juntao dan anggota FBI. Sementara itu Johnson dan Lee berusaha melepaskan bom yang melilit badannya Soyang. Where you going? Just give me a second. Just give me a second. Get rid of it. Setelah Johnson berhasil melepaskan bom itu, Lee pun langsung mengejar Juntao yang membawa koper berisi uang tebusan ke atap gedung tersebut. Walaupun Lee sempat dihadang oleh anak buahnya Juntao, tapi itu bukan masalah karena ia bukan detektif ecek-ecek. Ketika Lee mendapati Juntao di atap gedung itu, Lee pun sempat terdesak karena ia melawannya sambil gantungan. Tapi tetap karena Lee bukan detektif ecek-ecek, akhirnya Juntao pun kalah dan jatuh ke kolam kecil yang berada di lantai dasar gedung itu. Thank you, God. Lee yang masih gantungan di tiang-tiang gedung itu pun meminta bantuan kepada Carter untuk menyelamatkannya. Walaupun Carter sempat bercanda, tapi alhamdulillah, tapi akhirnya Carter pun berhasil menyelamatkan Lee. Do something! Oh, shit! Thank you. Beberapa hari kemudian, ketika Carter yang sedang berada di bandara, ia pun didatangi oleh Russ dan Whitney. Saat mereka memberitahu Carter bahwa ia telah diterima menjadi anggota FBI, Carter pun menolaknya karena ia akan berlibur ke Hong Kong bersama Lee. I'm LAPD. Ready to go? Yep. May I offer you some peanuts? Shishini. We'll show you my hood. Now you can show me a couple of them Chinese girls when I get over there. Whoa. Oh, hell no. Tamat. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Semoga Anda tidak kapok dan salam senam jari untuk kita semua.